Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Syakira Salsabila dari kelas F dengan NPM 2334022295. Di sini saya akan mewawancarai dari salah satu anggota organisasi Pagar Asik ya. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita wawancarai. Untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, apa sih tujuan utama dibentuknya organisasi Pagar Asik tersebut? Oke, baik. Pagar Asik ini itu organisasi sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan ya Teh. Dimana tujuannya yaitu untuk menebarkan kebaikan, memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di Kota Tasik, tapi terkhususnya itu di pelosok-pelosok. Nah, lalu juga sebagai penyambung tangan atau penyalur tangan dari donatur kepada kita, lalu kita salurkan ke penerima manfaat, yaitu masyarakat tadi yang di pelosok-pelosok. Nah, di Pagar Asik ini juga itu di dalamnya terdapat 4 program. Nah, yang dimana pertama di sini ada program SIMI. SIMI ini tuh berbasis di bidang pendidikan, yaitu pemberian pendidikan gratis atau paket A, B, C untuk lansia-lansia, ibu-ibu, bapak-bapak gitu di pelosok. Nah, lalu ada di sini kedua ada Ekomen. Ekomen ini kegiatan berbasis di pertanian, di mana kita memberdayakan para petani yang udah lansia, di mana kita kan sebagai generasi muda gitu ya, milenial, Gen Z gitu ya, yang bisa membantu para petani yang lansia. Mungkin kita lebih aware tentang teknologi gitu, tentang pemasarannya lebih bagus dan lain-lain. Nah, lalu itu ada BS. BS ini tuh beri senyuman, berbasis di anak-anak. Jadi kita membantu anak-anak yang dari keluarganya kurang mampu gitu. Misalkan kita memberikan bantuan-bantuan alat-alat sekolah dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir ini ada Rucita. Nah, di sini tuh tentang kesehatan mental awareness kayak gitu. Oke, program-programnya juga bagus-bagus ya Kak. Betul sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih proses pengambilan keputusan dalam organisasi Pagar Asik dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses tersebut? Oke, baik. Untuk ininya ya, menurut saya mungkin ini ya, musyawarah mungkin ya Teh ya. Karena di mana Pagar Asik itu kita sangat terbuka, jadi anggota atau pengurus itu dapat dirundingkan bersama itu untuk mencari keputusannya kayak gitu. Jadi saling bermusyawarah. Betul. Nah, semisal ada program gitu ya, atau ada program biasanya akan dari atasan diinformasikan di grup, misalkan adakah volunteer yang bersedia ikut atau ada yang kosong di tanggal sekian gitu. Nah, kita bebas mau ikut atau mohon maaf saya misalkan ada kegiatan lain, saya tidak bisa ikut. Oh iya, tidak apa-apa, seperti itu. Lalu tentang tadi ya peran anggota kontribusi anggotanya di dalam proses tersebut. Oke, kontribusinya sangat bagus sekali ya menurut saya, di mana pengurus itu tidak mengambil keputusan sepihak, tapi melibatkan juga atau membutuhkan saran-saran itu dari anggota seperti itu. Jadi kayak lebih interaktif banget ya. Betul, dari anggota-anggotanya juga. Oke, lalu selanjutnya apa saja sih kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah Kakak selenggarakan di Pagar Asik? Oke, yang paling sukses dan berkesan di tahun ini itu ada waktu bulan Ramadan Kak, yaitu namanya Ramadan Vibes, di mana Ramadan Vibes ini itu berbagi 5.000 paket iftar makanan gratis yang dimana nantinya dialokasikan atau disebarkan ke beberapa pelosok-pelosok di Tasikmalaya. Dan acara itu juga diwakili sempat dihadiri oleh Bapak Wali Kota kita, Wali Kota Tasikmalaya, dan juga itu sangat melibatkan beberapa organisasi-organisasi sosial lainnya. Jadi organisasi sosial setasi itu kumpul di event itu gitu, mulai dari kayak bahasa isyarat, metamorfosa dan lain-lain gitu, bahkan juga sampai ngundang hima-hima, beberapa hima atau juga UKM kayak gitu. Berarti sangat besar sekali dampaknya ya. Betul organisasi sekali. ini. Nah, untuk selanjutnya apa sih dampak nyata nih dari yang telah diberikan organisasi Pagar Asik kepada anggotanya atau masyarakat sekitar? Oke, baik. Terhadap anggota terlebih dahulu mungkin ya, karena yang saya alami. Pertama, itu menumbuhkan dan juga meningkatkan rasa empati kita, rasa kepedulian kita terhadap sesama. Tuh, mungkin yang dulunya kita kalau semisal lihat, mohon maaf ya, orang-orang yang di jalan itu di pinggiran gitu, kita acuh tak acuh gitu. Semenjak gabung sama Pagar Asik kita lihat gitu, jadi kita mau untuk mengeluarkan sedikit rezeki kita gitu untuk membantu mereka, karena bantuan dari kita sedikit walaupun sedikit itu sangat berhati gitu, sangat berarti gitu untuk mereka. Itu pertama dampaknya, jadi menumbuhkan rasa empati kita. Nah, untuk masyarakatnya itu seperti misalkan pada saat pembagian pangan gratis itu banyak banget masyarakat yang hadir gitu, dari Gojek, lansia, ibu-ibu, warga-warga semua, bahkan sampai wah itu banyak banget pada dibawa-bawain gitu, warga-warganya pada ngantri ke sana dan antusias banget, sepertinya sangat menerima sekali gitu bantuan dari kita dan sangat bermanfaat bagi mereka seperti itu.
Bagus banget ya organisasi Pagar Asik ini. Nah, lalu selanjutnya apa sih peran media sosial atau platform digital dalam organisasi Pagar Asik? Oke, tentunya peran media sosial di sini tuh sangat berfungsi sekali ya, sangat berguna sekali. Dimana kita ini sebagai penyambung tangan dari donatur. Dimana setiap kita melakukan aksi sosial gitu, biasanya videokan, dan itu juga bisa menjadi salah satu bukti bahwasannya rezeki yang dititipkan oleh donatur kepada kita itu telah tersampaikan atau telah tersalurkan secara maksimal kepada penerima manfaat yang seharusnya kayak gitu. Jadi ada bukti nyatanya gitu. Betul ya? sekali. Lalu kedua, ini tuh bisa menjadi inspirasi buat para kalangan anak muda di luar sana untuk ayo kita ikut aksi kegiatan kemanusiaan gitu, bahwa remaja pun bisa gitu ikut berbagi gitu. Dan juga satu lagi ya Teh, mungkin ini bisa menjadi pengingat untuk seluruh warga Tasik bahwasannya di Tasikmalaya walaupun di sini tuh sudah menjadi kota ya Teh, namun masih banyak warga-warga di pelosok yang mungkin membutuhkan bantuan, justru harus itu membutuhkan bantuan dari kita gitu. Jadi organisasi ini tuh bergeraknya di bidang sosial ya berarti. Betul sekali. Oke. Sekarang saya mau tanya nih secara pribadi, apa sih kayak tujuan kakak masuk ke organisasi tersebut? Terus kayak apa sih kontribusi yang pengen kakak bener-bener kasih ke masyarakat gitu? Oke, baik, terima kasih. Alasan saya itu karena saya ingin mengamalkan ilmu yang saya dapat di perkuliahan ya Teh. Kebetulan saya kuliah di pendidikan masyarakat yang sejalan dengan visi misi Pagar Asik gitu. Ya. Sedangkan di kuliah ini saya cuma belajar tentang teorinya saja. Nah, saya ingin praktik langsung ke masyarakat, tapi tidak ada wadah. Dan saya temui Pagar Asik ini sebagai wadah saya untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu teori-teori yang saya dapat di perkuliahan. Seperti itu. Lalu tadi yang terakhir apa Teh? Pertanyaannya? Kontribusi yang pengen banget dikasih ke masyarakat gitu. Oke, baik. Mungkin karena saya berada di ranah pendidikan ya, jadi kontribusi yang ingin saya berikan yaitu saya ingin bisa memberikan pendidikan gratis bagi para lansia-lansia gitu. Saya membantu di sekolah paket ABC yang ada di Pagar Asik gitu, sebagai tutor atau membantu para tutor yang lain, dan juga memfasilitasi masyarakat ibu-ibunya supaya walaupun sudah tua itu masih bisa untuk belajar, dan kami di sini ada untuk memfasilitasi kalian seperti itu. Bagus banget ya Kak. Betul. Tujuannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin ada kesan-pesan yang akan diberikan ke teman-teman semua, sama mungkin tadi belum perkenalan ya kakaknya. Oh iya, betul. Ya, sambil kita perkenalan juga ya Kak. Oke, baik. Untuk kesannya, kita sebagai anak muda itu harus ikut terbuka hati kita untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Uluran tangan dari kita itu sangat berarti bagi mereka. Lalu untuk perkenalan, kita sempat terlupa ya Teh di awal ya. Perkenalkan, Teteh, nama saya Andri Martianto, saya dari komunitas Pagar Asik. Oke. Untuk Kak Andri, mungkin sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada ucapan yang kurang berkenan. Baik, kita tutup aja ya Kak. Boleh. Baik, terima kasih untuk wawancara hari ini, hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.